lagu yang menghibur kita. Habis hujan ada pelangi ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya kita tetap beriman kepada Tuhan dan kita tetap berteguh iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, memang sekarang dunia ini tidak terprediksi ya Bapak Ibu. Kemarin baca Straits Times di Singapura ya, Straits Times di Singapura mengatakan the predictable Singapore has become the unpredictable. Singapura yang bisa diprediksi aja sekarang jadi tidak terprediksi Bapak Ibu sekalian. Singapura yang bisa diprediksi jadi tak terprediksi. Singapura yang hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran ya. Singapura menjadi dunia kekhawatiran dan kegelisahan. Jadi Bapak Ibu, ini yang diserukan di koran Straits Times ya. Memang COVID-19 ini membuat kita semua panik ya. Tidak terprediksi, semua takut dan uncertain ya, tidak menentu. Dan takut akan masa depan, takut kehilangan segalanya. Khususnya takut kehilangan nyawa kita. Ya Bapak Ibu. Ya mari kita serahkan semua dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengendali segala sesuatu. Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tentu ada hikmat yang Tuhan mau kita pelajari. Saya percaya virus corona ini diizinkan Tuhan untuk mendidik kita setiap pribadi dan individu. Untuk meluangkan waktu untuk kita untuk merenungkan apa hidup ini dan apa yang harus kita kerjakan, apa selama ini kita ada memikirkan tentang yang kekal, nilai kekal di dalam hidup kita. Ya, jadi kita jangan don't be too smart, jangan terlalu merasa pintar bisa mengendalikan corona ini ya. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa kita hebat dan sombong ya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Juga jangan merasa kita bisa kebal virus. Sudah divaksin 2 kali kita udah kebal. Itu pun kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Dan yang belum divaksin pun jangan sombong merasa imun kita kuat Bapak Ibu. Karena tidak ada yang bisa memprediksi Bapak Ibu. Presiden, dokter, wali kota, bahkan presiden yang begitu imunnya kuat pun bisa kena ya Bapak Ibu. Jadi saudara-saudari, kita hidup hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi negara Taiwan ya yang tak pernah aman selama ini berapa bulan pun sekarang udah kena Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang bisa membilang dia tidak terinfeksi ya. Sekarang Singapura yang begitu aman juga panik ya sekarang. Jadi siapakah yang bisa berani mengatakan saya pasti tidak terjangkit ya. Saya juga tidak menjamin diri saya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu kita perlu rendah hati, memohon kemurahan Tuhan saja. Dan kita tidak bersandar pada Tuhan yang bertakhta. Seandainya kita terjadi sesuatu pun di dalam hidup kita, apakah tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Seandainya terjadi sesuatu pun dalam hidup kita, apakah providensi pemeliharaan Allah tidak ada dalam hidup kita? Pasti ada Bapak Ibu. Tuhan izinkan, pasti Tuhan menyertai Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu terlalu takut dan panik Bapak Ibu. Seperti Fanny Crosby bilang, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan Bapak Ibu. Jadi mari kita berdoa ya, untuk kemurahan Tuhan beserta kita. Sekarang kita masuk ke api yang asing, Imamat pasal 10 ya. Kita sambung dengan khotbah kita yang setiap minggu membahas kitab Imamat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat, kadang kita bisa tanya ya, kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa Tuhan begitu kejam? Bisa sambar orang dengan api langsung mati di tempat Bapak Ibu. Kadang kita ngeri ya, ngeri apa yang terjadi ini. Pasal 10 ini kita memang harus betul-betul merenungkan firman Tuhan. Ini adalah murka Tuhan, hukuman Tuhan
yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tanya peraturan itu baik atau tidak Bapak Ibu? Ada peraturan baik atau tidak? Tentu Bapak Ibu bilang ngangguk ya, baik ya. Kalau ada peraturan tentu baik ya. Kalau tidak ada peraturan, apa yang akan terjadi? Semuanya kacau. Kalau lalu lintas tidak ada peraturan, Bapak Ibu bisa aja saling tabrakan. Ya. Tapi ada juga orang yang langgar, betul kan? Ada juga yang langgar. Tak ada peraturan, lebih parah lagi. Ada peraturan aja, ada yang langgar. Jadi Bapak Ibu semua ada aturannya. Gereja ini juga punya aturan rumah tangga, doktrin GAPI. Setiap hamba Tuhan yang direkrut pasti harus menuruti ajarannya GAPI, GAPPI ya, Gereja Protestan. Dan di perusahaan juga rekrut karyawan pasti ada aturannya. Kalau karyawan tidak taat kepada aturan, pasti kena hukumannya oleh bosnya ya. Pasti ada sanksinya. Begitu juga di buku imamat, semua sudah diatur ya oleh imam, dan Tuhan sudah menetapkan siapa imam besarnya, siapa imam ditabiskan. Kemarin kita lihat nanti pasal 8, 9 akan dibahas ya, sudah dibahas. Dan imam semuanya punya tugas dan peranannya. Tetapi kalau ada pelanggaran itu berakibat fatal. Zaman perjanjian lama ya. Bahkan sampai zaman perjanjian baru, nanti saya kasih contoh ya. Itu juga ada hukumannya. Dan hukumannya sangat berat Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini, Nadab dan Abihu terlalu berani melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Jadi manusia kadang lucu ya, apa yang diperintahkan tak dilakukan, apa yang dilarang malahan dilakukan ya. Jadi terlalu berani melakukan apa yang Tuhan tidak diperintahkan dan berusaha menggantikan posisi imam besar. Karena yang nyalakan api itu hanya berhak, hanya imam besar yang berhak. Dan berlomba-lomba untuk bersaing menjadi yang utama. Dan kita lihat mereka di pasal kemarin, pasal 9 ya, nanti kita lihat. Mereka baru ditabiskan. Setelah ditabiskan, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Bahaya sekali ya Bapak Ibu. Dan mereka setengah mabuk. Tadi kita juga sudah baca di pasal 10 bahwa imam itu tidak boleh minum anggur ya dan memabukkan dirinya. Bagaimana dia akan ngajar ya? Kalau saya mabuk di sini, Pak Kris mabuk, semua hamba Tuhan mabuk, mau khotbah apa di sini ya? Tak jernih pikiran kami mabuk di sini. Ya, tidak bisa ya, pikiran kita nggak jernih dan kita tidak bisa menjadi contoh juga di hadapan jemaat Bapak Ibu. Jadi inilah pelanggaran Nadab dan Abihu yang begitu besar, dan mereka sudah tahu dan melawan perintah Tuhan. Ya saudara-saudari, di Imamat 6 ayat 12 dan 13 mengingatkan kita bahwa api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Itu sudah diperintahkan. Itu sudah jelas bagi semua, bagi Harun papanya, bagi Musa, bagi turun-temurun. Semua imam-imam, semua sudah diperintahkan. Tetapi saat itu orang Israel ya mau mempersembahkan korban, mereka tidak bisa sembarang menyalakan api. Jadi api yang di perbaraan yang tadi kita baca itu satu api yang khusus milik Tuhan ya, itu yang dinyalakan. Dan api ini adalah api yang kudus di satu tempat perbaraan yang selalu menyala. Tapi yang dilakukan ada Abihu, mereka ambil api sendiri, bukan apinya dari Tuhan. Tentu hal ini tidak diperintahkan ya oleh Tuhan. Dan Bapak Matthew Henry, eksposisi Alkitab mengatakan mereka tidak diperintahkan untuk membakar korban. Jadi sudah menjadi ketetapan ya bagi orang Israel ketika mereka mau persembahkan korban harus ada perintah dari Musa dan Harun dulu. Tapi di sini mereka tidak menghiraukan otoritas, tidak menghiraukan wewenang sebagai pemimpin mereka ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, prinsip dasarnya adalah kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Yaitu menyembah dengan benar. Kalau kita tidak menyembah dengan benar, Tuhan pun tidak menerima persembahan korban kita, persembahan kita. Apa yang diperintahkan saja itu adalah ibadah yang sejati Bapak Ibu.
Tapi ibadah yang palsu adalah apa yang tidak diperintahkan, dilarang, kita lakukan. Ya, ini adalah bahaya Bapak Ibu. Bukankah kita manusia secara daging kita lemah ya. Kadang apa yang kita suka baru kita lakukan. Apa yang tidak kita suka, kita tak mau lakukan. Apa yang dilarang Tuhan, malah orang melakukan ya. Contoh simpel saja di kehidupan sehari-hari kita lihat ya. Kalau ada aturan dari lalu lintas, ada aja yang langgar ya. Itu dilarang tetapi dilakukan ya. Nah, jadi Bapak Ibu mari kita perhatikan betul-betul apa yang Tuhan mau kita lakukan, bukan melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan, bukan melakukan apa yang dilarang Tuhan Bapak Ibu. Jadi Smith mengatakan, when the saint cease to seek after holiness, purity, righteousness, truth, when he cease to pray, stops reading the word and give way to carnal appetites, then it is that Satan comes ya. Jadi ketika seorang jemaat berhenti mencari kekudusan dan kemurnian dan kebenaran dari Tuhan, ketika dia berhenti berdoa, berhenti membaca firman Tuhan, dan memberi jalan kepada hawa nafsu daging, dari situlah setan datang menggoda dia. Dari situlah setan datang menggoda dia, Bapak Ibu, ketika kita sudah stop mendekatkan diri kita pada Tuhan, disitulah kita jatuh ke dalam hawa nafsu. Ya, jadi holiness is not a feeling ya, it is the end product of obedience. Kekudusan itu bukan perasaan kita aja, oh saya suci kok, saya datang gereja, saya beri persembahan kok. Ya, saya sudah jalankan kewajiban saya. Tidak ya, tetapi adalah hasil akhir dari ketaatan kita. Apa kita betul-betul sungguh-sungguh taat kepada Tuhan ya. Is the result of repentance and serious pursuit of God ya. Jadi itu ada hasil dari sungguh-sungguh bertobat dan serius, pengejaran yang serius terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita datang ke gereja bukan datang dan pulang aja. Sudah datang ibadah pulang, sudah ibadah. Kalau kita nggak memikirkan tentang hal kerajaan Tuhan lagi, kita nggak memikirkan apa hidup saya, apa yang akan saya hasilkan untuk Tuhan di dunia ini, apa yang akan saya berikan dan akan saya perbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk menikmati dan memuliakan Dia di dunia ini. Di Katekismus Westminster mengatakan apa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tapi manusia terbalik. Apa yang dikejar manusia? Menikmati dunia ini dan melupakan kerajaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah tantangan ya. Imamat, buku Imamat ya, mengajar kita untuk mengejar apa yang bernilai kekal dan kekudusan di dalam hidup kita ya. Kadang kita manusia jarang memikirkan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kadang kita manusia hidup di dunia, kita jarang serius untuk mengerti isi dan hati Tuhan di dalam hidup kita. Kita jarang memikirkan mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mau memikirkan menanam hasil buah untuk Tuhan, menghasilkan buah untuk Tuhan. Dan corona ini mungkin Tuhan izinkan untuk semua orang untuk mengevaluasi diri sendiri supaya kita ada wake up call ya. Nih. Nah, ini bunyi lonceng supaya kita wake up, terkejut ya. Bapak Ibu, kalau saya bunyikan lonceng, kita semua kaget, wake up ya. Jadi murka Tuhan ini untuk me-wake up-kan kita, untuk membangunkan kita. Tuhan menghukum dunia ini untuk membangunkan orang Kristen yang tertidur dan terlena di hadapannya Bapak Ibu. Ini dulu Pak Adi jual es krim ya, masih ada jadi saya pinjam ya, Pak saya mau ilustrasi ini untuk wake up ya, supaya kita tidak tertidur Bapak Ibu. Karena ketika kita tertidur, kita tidak memberi hormat kepada Tuhan. Kita ibadah tidak memberi suatu hormat dan kegentaran di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi mari kita betul-betul serius di dalam zaman akhir ini. Kita betul-betul harus serius di dalam perbuatan pikiran kita, di dalam misi apa hidup dan tujuan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari bilang kita mengasihi Tuhan, 3 hal ini tidak bisa terlepas ya, 3K ini. Ketaatan, kekudusan, dan kebenaran. 3K ini
tetap melengket di dalam hidup orang Kristen ya. Kalau saudara bilang saudara orang Kristen, saudara harus taat, saudara harus hidup kudus, itu mutlak, tidak ada kompromi. Dan saudara harus hidup dalam kebenaran, itu artinya kita adalah murid Kristus. Kesucian Tuhan tidak boleh dikompromi, seperti Adat dan Abihu ya. Adat dan Abihu ya, mereka telah melanggar kesucian Tuhan. Nadab dan Abihu ya Bapak Ibu. Obedience, holiness, and righteousness. Saling berkaitan semua. Saling berkaitan. Dan hidup orang Kristen harus memiliki ini ya Bapak Ibu. Dan kekudusan dan ketaatan itu mutlak. Memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Dan ketika papanya sendiri ya, Harun aja harus taat dan berdiam diri ketika anaknya dihukum mati Bapak Ibu. Bayangkan. Karena Harun sudah ngerti ya, ini adalah pelanggaran yang sangat-sangat berat ya. Harun sendiri sebagai imam, dia tahu, sebagai imam dia tahu bahwa anaknya telah melanggar hal yang sudah dikuduskan Tuhan. Anaknya telah melanggar perintah sehingga dia menerima dengan diam dan taat. Dia gak berani melawan karena dia tahu dia salah. Karena dia tahu anaknya salah ya. Harun tahu anaknya sudah melanggar kekudusan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar menerima kalau ada teguran dari Tuhan ya. Kalau kita memang salah, kita berdosa, kita harus datang ke hadirat Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bukan malah kita berkuat-kuat tidak mengaku dosa ya, itu orang yang tidak bertanggung jawab dan tak gentleman ya. Mari kita berdoa, kita mau datang ya. Dalam masa pandemi ini kita mau datang mengaku jika kita ada kesalahan, dosa di hadapan kita ya. Dan sering pendeta Stephen Tong mengatakan yang menjadi pemimpin, imam, pendeta, hamba Tuhan, pengurus ya. Guru, jangan hidup sewenang-wenang dan sembarangan. Dan jangan berlaku sewenang-wenang ya. Hukuman kita itu jauh lebih berat Bapak Ibu. Jauh dari berat. Yang berdiri di mimbar, yang jadi pemimpin di rumah, kepala rumah tangga sendiri, yang melayani Tuhan di depan, semuanya kita harus gentar ketika kita berdiri di mimbar. Kita ini hukumannya jauh lebih berat ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita tidak menjadi contoh bagi jemaat Bapak Ibu. Jadi hidup kudus itu perlu kita usaha, perlu kita kejar. Bukan pasif ya, tetapi aktif. Kita sendiri yang harus berusaha menaati dan menyangkal diri. Menyangkal diri. Ya, tidak bisa katakan, oh saya lupa, oh saya cuma santai iseng-iseng. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kira papaku imam ya, Harun imam, pamanku Musa kok. Saya boleh buat sesuka hati saya ya. Nah, jangan kira saudara orang Kristen lalu bisa berbuat dosa sesuka kita ya. Nah, nanti kok saya datang hari Minggu pengakuan dosa. Jadi setiap minggu ulang ya. Nah, tidak bisa begitu ya. Dan konsekuensinya harus kita tanggung Bapak Ibu. Jadi dosa itu tidak main-main, tidak main koneksi ya, tidak main koneksi ya. Oh saya ini siapa itu ya, tanggung jawab kita tabur, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi anak Harun, Eleazar dan Itamar tidak boleh berkabung sama sekali karena ada aturan berkabung itu najis ya, sudah mencemarkan. Ada aturan dari Tuhan, tidak boleh menjamah mayat itu najis. Jadi itu hukum. Mereka sama sekali tidak boleh berkabung karena itu akan mendatangkan hukuman dari Tuhan, murka dari Tuhan. Seperti pasal 10 yang kita baca tadi ya. Jadi Bapak Ibu, hidup orang Kristen harus membedakan apa yang kudus dan apa yang tidak kudus. Apa yang najis dan apa yang tidak najis Bapak Ibu. Ya. Kita bisa mengejarnya, kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa. Kalau kita mau berdoa Tuhan menolong kita, kita pasti bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan ya. Seperti Nuh, seorang yang benar, dia hidup bergaul dengan Allah, hidup tidak bercerai. Dia berusaha ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayub juga seorang yang saleh menjauhi kejahatan. Yusuf hidup takut akan Tuhan. Daniel hidup takut akan Tuhan. Dan tidak kompromi dengan dosa. Orang Kristen bisa melawan hawa nafsu, bisa tidak kompromi dengan dosa, dengan kemenangan dari Kristus. Ya. Tapi Bapak Ibu ada juga yang jatuh di dalam dosa, tidak alert ya, tidak berjaga-jaga. Bahkan mereka berbohong dan tidak jujur. Seperti Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu.
Kalau kita baca di Perjanjian Lama, hukum Tuhan berlaku di Perjanjian Baru juga. Jadi jangan kira, oh itu di Perjanjian Lama, Tuhan tak menghukum lagi, Tuhan tidak murka lagi. Salah. Tuhan sampai saat ini masih jalankan murkanya dan keadilannya, Bapak Ibu. Berlaku sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita perlu pelajari. Yudas Iskariot, bendahara yang tidak jujur ya. Dan ada yang melanggar peraturan Sabat, langsung dilontarin batu mati ya, dilemparin batu di bilangan. Adam dan Hawa, manusia pertama aja sudah melanggar perintah Tuhan ya. Hatinya tidak taat kepada Tuhan dan sehingga mendatangkan hukuman, berpisah dengan Allah ya. Mati secara dan mati juga secara fisik ya. Bapak Ibu, kita lihat Ananias dan Safira menipu Tuhan karena mau diakui, dikagum oleh manusia. Jadi mereka mau persembahkan menjual tanah ya, mereka menjual tanah dan mempersembahkan separuh aja ya. Mereka mempersembahkan sebagian aja, tapi mengaku mempersembahkan semuanya. Jadi mereka tidak jujur. Di hadapan Petrus mereka bilang, kami sudah persembahkan semuanya kok. Padahal mereka menahan sebagian ya Bapak Ibu. Jadi itu tidak jujur di hadapan Tuhan. Dan Petrus sudah memberi kesempatan, tanya lagi satu kali, apakah kamu sudah memberikan semuanya? Nah, dia jawab lagi, sudah semuanya, padahal dia menahan sebagian. Jadi sebenarnya Tuhan memberi kesempatan kepada manusia, hanya manusia sendiri yang berkali-kali tidak mau bertobat di hadapannya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Ananias dan Safira ya, tapi mereka masih mau membohongi hamba Allah dan membohongi, mendustai Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi disitulah mereka mati langsung ya di tempat. Padahal Petrus mau memberi kesempatan kepada mereka. Dan mereka tidak mau kalah sama Barnabas yang terkenal, dan mereka mau terkenal ya, dikagum oleh manusia. Dan Tuhan memberi peringatan yang keras. Karena itu awal perabdanan gereja, dan Tuhan mau memberi pelajaran untuk gereja-gereja selanjutnya untuk belajar hikmat dari ini ya Bapak Ibu. Ini hukuman yang luar biasa. Kalau hari ini kita berbohong, apa Tuhan hukum kita Bapak Ibu? Ya ini zaman Kisah Para Rasul ya, zaman Perjanjian Baru. Jadi hari ini juga Bapak Ibu, saya yakin kalau Tuhan berlaku seperti zaman Perjanjian Lama, banyak yang langsung mati disambar petir ya, kalau bohong ya, kalau berdusta yang bisa kena apa. Tapi saya yakin hukumannya itu ada, konsekuensinya itu pasti ada ya Bapak Ibu. Kalau kita suka berbohong di hadapan Tuhan dan manusia, kita akan kena konsekuensinya. Tapi tidak tahu hukumannya apa ya. Tapi kita akan dapat konsekuensinya dari Tuhan. Seperti cerita di Tiongkok ya, lang laile ya. Serigala datang. Mungkin banyak yang sudah dengar cerita ini ya. Ada anak yang suka berbohong, ngegembalakan domba, suka bohong, teriak-teriak, serigala datang ya. Nah, tahu-tahu serigalanya tak datang, dia tertawa terbahak-bahak, temannya kena tipu semua. Gembala yang lain datang tolong dia, tolong dia, kira benaran ya, ada serigala. Nah, berapa kali dia lakukan itu, orang sudah bosan ya, dan dia senang karena orang lain tertipu. Akhirnya suatu saat dia betul-betul teriak, kepanikan, serigala datang. Gembala semua nggak keluar, habis dombanya dicabik semua. Ketakutan dia luar biasa. Bencana musibah datang pada dirinya. Jadi artinya ini dia sendiri yang menabur konsekuensinya ya, akibatnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdosa, pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung Bapak Ibu. Dan saya cari di Alkitab, ada 10 tokoh ya, yang langsung dihukum Tuhan di tempat. Tapi saya bagikan 1-2 aja ya. Di Belsasar, raja kerajaan Babel, ada tulisan jari-jari di dinding ya. Belsasar ya, yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Malam itu juga terbunuh ya, Belsasar terbunuh. Jadi Bapak Ibu, kita lihat kita tidak boleh main-main dengan Tuhan ya, tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Herodes Agripa I yang meninggikan diri seolah-olah dia Tuhan. Ya, dia senang orang menyembahnya. Yang langsung ditampar malaikat, mati dimakan cacing. Bapak Ibu, itu kalau kita merampas kemuliaan Tuhan, konsekuensinya bahaya sekali Bapak Ibu.
City Harvest Gereja Singapura, mungkin kita tahu semua ya, berita ini ada di semua media sosial ya. Ya, Pendeta Kong Hee menggelapkan uang gereja 50 juta dolar. City Harvest 15.000 lebih anggota, Bapak Ibu, gereja yang terkaya di Singapura. Bapak Ibu, dihukum 8 tahun, naik banding jadi 3,5 tahun. Bapak Ibu, ini tidak main-main ya, pemimpin hamba Tuhan ya, Kong Hee di City Harvest dan istrinya, untuk kasus penggelapan dana untuk mendukung karier istrinya. Istrinya yang jadi penyanyi pop go internasional, perlu duit untuk bikin album, perlu duit untuk bikin dia ternama ya, terkenal. Akhirnya disidang di Singapura dan dihukum. Jadi konsekuensinya dia harus tanggung ya. Bahaya sekali Bapak Ibu. Dan setiap dosa memiliki konsekuensinya. Jangan kita bilang Allah tidak adil, Allah kejam, kenapa hukum saya? Loh, kita sendiri yang mau berdosa, tapi tak mau dihukum. Kan lucu kan? Kita sendiri kadang salah, tapi kita gak mau dihukum. Nah, tapi kita mau berbuat. Loh, Allah bukan dipermainkan ya. Negara ini hukum bukan dipermainkan. Ada orang suka berdosa, tetapi tak mau dihukum. Mau lepas dari hukum, mana bisa Bapak Ibu. Tuhan itu adil ya Bapak Ibu. Kadang kita sendiri aja yang bebal ya, yang ngeyel, keras kepala. Berkali-kali Tuhan peringatkan, memberi kesempatan kepada kita. Kita sendirilah yang memilih untuk berdosa. Itulah kita manusia yang fana ya Bapak Ibu. Kadang manusia keluar masuk penjara pun masih ulang perbuatannya. Jadi kalau tidak ada aturan, tidak ada hukuman, bagaimana dunia ini, Bapak Ibu? Jadi jangan bilang Tuhan tak adil. Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran Nadab dan Abihu ini mengingatkan kita untuk memiliki rasa takut dan hormat saat kita masuk ke hadapan hadirat Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita melayani, kita betul-betul harus mempersembahkan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tidak main-main Bapak Ibu. Contoh yang sederhana Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ibadah. Sudah berkali-kali dikatakan jangan texting. HP tolong simpang, off-kan, silent-kan. Sudah beberapa kali diingatin Bapak Ibu, fokus terhadap firman Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu menghargai firman Tuhan 100%? Apa Bapak Ibu ada lakukan itu? Apa Bapak Ibu ada persembahkan dengan segenap hati kepada Tuhan? Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang rugi adalah firman Tuhan tidak bisa tanam di hati Bapak Ibu dan tidak bisa menghasilkan buah di dalam hidup saudara-saudari. Kalau saudara-saudari setiap kali menabur benih, ya, benih yang ditaburkan setan di pinggir jalan, selalu kita lakukan itu. Kita menutup telinga, kita melayang-layang, kita tak fokus. Akhirnya kita sendiri yang menerima konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, jadi pelajaran Nadab Abihu mengajar kita untuk sungguh-sungguh ya, untuk memberi hormat dan persembahan kepada Tuhan dengan 100% segenap hati kita. Jangan dahulu orang memberikan yang tidak berserah, tidak kudus, yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan juga mau kita berikan segenap hati kita, cinta kita yang 100%, pikiran yang fokus kepada Dia, untuk sungguh-sungguh mau menerima firman-Nya dalam hati kita Bapak Ibu. Dan mungkin ada yang bilang, Adam dan Hawa, banyak pertanyaan ya, kalau Tuhan tak ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat, ya Adam dan Hawa tak jatuh dalam dosa dong. Kalau Tuhan tak ciptakan ular itu yang menggoda Adam Hawa tak jatuh dalam dosa dong. Belum tentu Bapak Ibu, karena di hati Adam dan Hawa sudah ada meragukan firman Tuhan. Makanya mereka tanya, akankah saya mati? Mungkinkah saya mati? Mereka sudah di pikiran mereka ketika ular menanya, mereka sudah meragukan langsung ya, karena di hati mereka sudah ada ketidaktaatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita merasa aduh hukuman Tuhan berat ya, aduh Tuhan itu tidak mengasihi, kenapa dunia ini diizinkan corona, kenapa hukum Nadab dan Abihu begitu berat, Ananias dan Safira. Mungkin kita bertanya-tanya ya, tapi coba kita pikirkan ya, ketika kita menghukum anak kita, contoh yang sederhana, apakah kita kejam? Oh, papa kejam, mama kejam menghukum saya. Ya. Padahal kita mau mendidik anak kita menjadi lebih baik ya. Kita mau mereka
menaati firman Tuhan, menjadi orang yang betul-betul benar menjalankan firman Tuhan. Kita tak kejam, kita betul-betul mengasihi mereka. Kita menghukum mereka pun untuk kebaikan mereka, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, semua hukuman, semua dihukum ya. Kalau kita lihat Akan yang mencuri di zaman Yosua, ya, dia simpan sebagian. Yosua suruh musnahkan, jangan ambil jarahan itu, dia ambil dan simpan. Sampai semua orang Israel berperang kalah ya di kota Ai. Dan Raja Saul yang tidak taat juga ada konsekuensinya. Roh Tuhan meninggalkan dia. Bapak Ibu, dan dia tidak bisa jadi Raja Israel digantikan oleh Raja Daud. Ananias dan Safira yang berdusta, ada konsekuensinya. Tapi Bapak Ibu, tapi Tuhan tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tapi mereka yang memilih tidak bertobat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lihat di sini jabatan imam dan nabi ya. Jadi kita lihat mereka melanggar firman Tuhan dan ada yang harus mereka tanggung ya. Musa dilarang masuk ke tanah perjanjian Kanaan ya, karena tidak taat kepada Tuhan dan emosi ya naik dan melanggar aturan dari Tuhan. Harun mendirikan lembu emas karena desakan bangsa Israel. Musa naik gunung Sinai 40 hari 40 malam. Mereka tidak sabar dan hati mereka sudah condong kepada berhala ya. Mendesak Harun pakai anting-anting mendirikan anak lembu emas sehingga mendatangkan murka dari Tuhan. Dan hari itu Bani Lewi diperintahkan 3.000 orang mati semua, dibunuh oleh pedang Bani Lewi ya Bapak Ibu. Dan kita lihat Nadab dan Abihu juga ya, setengah mabuk menyalakan api asin, melawan perintah Tuhan, melangkahi otoritas sehingga mendatangkan murka dari Tuhan Bapak Ibu. Dan Eleazar dan Itamar, kenapa Tuhan tak menghukum, tidak mensambar api Eleazar dan Itamar? Kok Tuhan pilih-pilih kasih? Kan kita bisa tanya ya, kok anak-anak Harun ada 4 ya, kok 2 dihukum api dengan api, 2 dilepaskan ya. Karena waktu itu mereka tidak memakan korban bakaran di tempat kudus dan bukan dosa hati yang melawan Tuhan. Mereka bukan sungguh-sungguh mau sengaja melawan perintah Tuhan, melawan Tuhan ya. Karena hati mereka sedang berduka. Pas saat itu saudaranya dihukum mati, mereka trauma. Jadi mereka gak bisa makan korban penghapus dosa saat itu Bapak Ibu. Jadi itu pun diizinkan oleh, akhirnya Musa tidak marah lagi ya. Ketika Harun mengatakan mereka sudah mempersembahkan korban penghapus dosa dan bakaran kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan bukan kejam sampai tidak memberi orang kesempatan ya. Ini Tuhan masih mengampuni ya, tetapi ada kedaulatan Tuhan, ada waktunya Tuhan juga menghukum dengan keras karena ada pelanggaran yang fatal di hadapannya ya Bapak Ibu. Jadi Allah itu kasih, tapi Allah juga adil ya. Ada love, tapi ada palu juga mengetok hukum ya. Jadi Allah itu kasih, tapi di pihak lain dia juga harus mengadili. Ya. Tidak mungkin Tuhan toleransi dengan dosa Bapak Ibu. Tidak mungkin orang Kristen kompromi dengan dosa. Makanya Tuhan harus menghukum dosa ini supaya kita semua bertobat ya. Supaya kita belajar bagaimana menguduskan di hadapan Tuhan, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan adil ya. Tuhan menyatakan keadilannya supaya orang lain jadi contoh, supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya Bapak Ibu. Jadi dosa Nadab dan Abihu ya, itu menonjolkan diri Bapak Ibu. Baru saja ditabiskan, sudah sewenang-wenang ya, menjalankan wewenangnya ya, menjadikan diri pusat segalanya. Mereka egois ya. Nah, baru ditabiskan, suka-suka aku dong, saya kan imam, siapa yang akan melawan aku? Aku kan bisa buka aturan baru ya. Ya. Jadi saling bersaing menunjukkan jabatan imam. Mereka punya hati yang mulai tidak taat ya, melawan otoritas ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus hati-hati. Sikap yang sombong akan menabur konsekuensinya ya. Hidup yang tidak menunjukkan hidup yang suci ya, masih setengah mabuk lagi ya. Semakin kita memiliki jabatan, semakin kita harus rendah hati seperti padi ya. Semakin menunduk. Jadi
dua penatua kita, saya harap tidak ya. Dan juga pengurus hamba Tuhan yang baru ditetapkan ya. Kita berdoa kita tidak memakai wewenang kita ya. Kita malah harus semakin menjalankan takut kepada Tuhan ketika kita diberikan jabatan, karena tanggung jawabnya jauh lebih besar. Kita harus menjadi contoh. Dan Nadab dan Abihu jatuh dalam dosa melayani Tuhan untuk popularitas ya. Melayani karena keuntungan pribadi, melayani hanya mau menerima hormat, melayani hanya karena mood atau suasana baik. Ini hati-hati untuk kita yang sebagai pelayan Tuhan, aktivis gereja ya, atau main aturan sendiri. Ini 3 hal yang harus kita jaga sebagai orang Kristen juga. Ya, jangan kita berlaku sewenang-wenang dan tidak taat pada otoritas ya, sehingga mendatangkan murka dari Tuhan, tidak menghiraukan perintah Tuhan ya, tidak menyanyikan, padahal firman Tuhan ada, kita menyanyikan, tidak menghormati baik Tuhan ya. Ada kesempatan kita datang ke rumah Tuhan, kita jangan menyanyikan, maunya kita menghargai, kita betul-betul 100% konsentrasi dan bersyukur di hati kita, Tuhan saya masih bisa bertatap muka saat ini, itu adalah anugerah-Mu. Saya mau tidak menyanyikan kesempatan ini, saya mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Jadi kita masih mau bersyukur ya, ketika betul-betul lockdown, betul-betul pemerintah larang tutup semua gereja, baru di saat itu kita baru menangis di hadapan Tuhan. Baru kita semua beribadah, live streaming semua, online semua Bapak Ibu. Tapi kalau masih Tuhan buka jalan, kenapa kita tidak serius di dalam ibadah? Ya Bapak Ibu, mari kita betul-betul bersyukur ya. Tuhan masih membuka jalan bagi semua gereja yang bisa beribadah tatap muka ya. Jangan kita melayani karena jabatan ya. Jangan kita juga gila hormat Bapak Ibu, karena itu akan sangat bahaya bagi diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua melayani dengan rendah hati, memimpin orang kepada Jesus ya, kepada Kristus, bukan memimpin dan menarik orang kepada diri kita, enggak ya. Tetapi kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Biar semua orang mau datang dan memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan, lebih bertumbuh dan menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Bukan menarik diri kepada diri kita sendiri Bapak Ibu, bukan membangun takhta Tuhan ya, bukan membangun takhta sendiri. Rendah hati itu artinya. Makanya saya taruh kursi di sini ya, contoh ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada salib kursinya ya. Banyak orang suka duduk di tempat terhormat ya, mau orang sanjung ya, mau orang hormati ya. Tetapi kita harus hati-hati ketika kita duduk di tempat yang kursi ini, tanggung jawab kita lebih besar dan hukuman kita jauh lebih berat Bapak Ibu. Jauh lebih berat. Seperti Musa dan Harun, tanggung jawabnya jauh lebih berat Bapak Ibu. Dan hukuman Tuhan itu, Tuhan akan menuntut ya bagi yang menjadi pelayannya. Ya Bapak Ibu, mari kita hati-hati di sini supaya kita tidak merampas kemuliaan Tuhan dan meninggikan diri kita. Itu adalah pelajaran Nadab dan Abihu ya, untuk kita renungkan. Kita tidak berdusta dan menipu orang lain. Hidup jujur dan suci di hadapan Tuhan. Pelajaran Ananias dan Safira, jauhkan murkanya dari umat manusia. Kita berdoa Tuhan jauhkan murkanya dari umat manusia dan segera bertobat sebelum murka Tuhan menimpa kita. Setiap dosa ada konsekuensinya. Dan kita mau belajar taat sama perintah Tuhan Bapak Ibu. Mau belajar taat sama perintah Tuhan. Bapak Ibu ingat tak, saya dulu pernah khotbah tentang sebuah gereja yang menghadapi hama belalang. Hama belalang bertahun-tahun menyerang mereka sampai mereka habis total, sampai mereka melarat kena krisis Bapak Ibu. Tetapi pendetanya mengumpulkan semua jemaat berdoa seharian, berdoa terus supaya Tuhan melepaskan mereka, dan betul-betul Tuhan melepaskan mereka. Waktu itu mereka pakai segala cara menangkap belalang itu, pakai segala cara membasmi belalang itu. Hama belalang tidak mempan, kecuali hanya berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Dia. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus berdoa ya, memohon Tuhan melepaskan kita dari pandemi ini. Dan di sini mari kita belajar ya, kita semua yang jadi mahasiswa,
yang jadi murid kita tahu ya, ketika kita ujian, kita tak suka lihat ini ya, tanda cross ya, tanda kali, salah, fail, diskualifikasi. Ini tandanya ya, diskualifikasi. Jadi Bapak Ibu, kita jadi anak Tuhan, kita ibadah kepada Tuhan, Tuhan diskualifikasi kita tak? Oh, ibadahmu sia-sia, kamu tidak fokus, fail, Tuhan bilang. Fail itu dapat 50 ke bawah ya, angka 5 yang sudah SD SMP ngerti ya. Nah, jadi kita tahu ketika kita dicorek kita salah, kita dicorek kita gagal, kita dicorek kita diskualifikasi. Jadi ujian di tengah pandemi ini, Tuhan sedang menguji anak-anak Tuhan. Apakah kita setia kepada Dia? Apakah kita betul-betul beribadah kepada Dia dan sungguh-sungguh menghargai ibadah di hadapan Dia? Itu adalah pelajaran bagi kita betul-betul. Ya. Apakah kita setia kepada Tuhan, dan apakah kita sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan? Atau suatu saat kita didiskualifikasi oleh Tuhan, kamu bukan hamba yang setia, silakan keluar. Atau Tuhan bilang, engkau adalah hamba yang baik, silakan masuk ke dalam kerajaanku. Mari kita masing-masing merenungkan ya, supaya kita betul-betul introspeksi diri kita, apakah kita merupakan hamba yang setia, yang jujur di hadapan Tuhan, dan atau kita orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman di tengah pandemi ini. Kita mohon Tuhan yang menolong kita. Saya minta Sensen main lagu salibnya ya, sambil kita berdoa. Sambil kita berdoa kepada Tuhan. Sambil kita nundukkan kepala. 164 KPPK, Sen. Kita ingat untuk pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau jadi orang Kristen yang sukses, tidak mau gagal dalam ujian kita ya. Semua kita tak mau fail ya, tak mau turun tingkat. Kita mau lulus ya, dan menerima ujian daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan di dalam hidup kita. Tuhan, apakah hidup saya sudah memuliakan-Mu Tuhan? Apakah saya hanya mengejar harta di dunia ini, diri saya sendiri Tuhan, dan tidak pernah memikirkan kerajaan-Mu Tuhan? Tuhan, jauhkan hidup saya dari dosa merampas kemuliaan Tuhan dalam hidup saya Tuhan. Tuhan, jadikan saya orang Kristen yang lulus ujian Tuhan. Ketika Engkau menguji saya di dalam iman Tuhan, hamba-Mu tetap setia kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita tidak berdusta di hadapan Tuhan, tidak membohongin Tuhan dan munafik di dalam ibadah, tetapi kita sungguh-sungguh memberikan segenap hati beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Mari juga kita berdoa supaya Tuhan jauhkan murka-Nya dari kita, supaya Indonesia ini, Batam tidak ditimpa oleh malapetaka. Kita minta Tuhan jauhkan murka-Nya dari kita semua. Kita juga mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, apakah kita rasakan? Salib Tuhan yang telah dikorbankan untuk kita, apakah kita rasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita selalu mengenang salib Tuhan, tidak melupakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mau belajar taat kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Salib-Mu yang telah dicurahkan bagi kami Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib telah menebus dosa kami. Sebagai orang Kristen kami harus berjaga-jaga dan berwaspada Tuhan, khususnya di tengah pandemi ini Tuhan. Jauhkan hati yang sombong, hati yang mendatangkan murka Tuhan di hidup kami Tuhan. Engkau yang mengajar kami Tuhan untuk tidak merampas kemuliaan Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk mengejar kekekalan, nilai kekal di hidup kami Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu
ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan, beribadah kepadamu, kami tidak menyia-nyiakan sedetik dan sesaat pun mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menghargainya Tuhan. Jangan sampai ketika kami di lockdown Tuhan, kami tidak mempunyai kesempatan ini yang indah ini lagi Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh umat manusia Tuhan, yang telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkan murka-Mu Tuhan, menimpa kami Tuhan. Engkau jauhkan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mau bertobat menjadi orang Kristen yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan memberikan korban penghapus dosa dan bakaran, korban yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami di dunia tidak kami sia-siakan Tuhan. Tetapi kami betul-betul Tuhan, mau betul-betul menghitung waktu kami yang sisa ini Tuhan. Dan waktu kami yang sisa ini, biarlah kami persembahkan untuk-Mu Tuhan, untuk memikirkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau wake up kami, membangunkan kami Tuhan dengan wake up call Tuhan, supaya kami tidak terlena. Engkau mengingatkan kami dengan bunyi lonceng-Mu Tuhan, sehingga kami bangun dan tidak tertidur Tuhan, dan berjaga-jaga selalu di dalam hidup kami, untuk mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya serahkan kepada pemimpin kebaktian.